Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ridwan Rinaldi di kelas 2 TF di pertemuan BPF. Di pertemuan BPF yang ke-11 ini kita akan memodifikasi beberapa yang sudah ditugaskan di classroom, yaitu adalah menerapkan git clone di folder kosong. Habis itu penerapan use effect quotes, habis itu penerapan dynamic route. Nah, untuk kita masuk ke bagian git clone pada folder kosong terlebih dahulu. Nah, kita udah menyiapkan nih Famos Barber. Ini kosong ya, masih filenya. Kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Sorry. Kita open folder bagian Famos Barbershop. Ini masih kosong ya, sama sekali nggak ada. Kita masuk ke terminal. Ini terminal. Ini kita karena ini udah ada ya, tinggal masuk kodenya, URL kodenya kita copy. Habis itu kita masukin perintah git clone, masukin URL-nya tadi. Habis itu jangan lupa kita masukin dot di sini di ujungnya, spasi dot. Nah, kalau udah muncul seperti ini, masukin aja GitHub-nya, GitHub akun kita, continue langsung aja, and then udah masuk semuanya, semua udah masuk. Setelah udah masuk semuanya, setelah udah di clone, jangan lupa kita npm install biar kita bisa npm run dev. Jika udah selesai nih ya, kita coba npm run dev terlebih dahulu. Npm run dev. Nah, kalau udah selesai npm run dev akan seperti ini. Kita masuk ya, bisa. Nah, udah bisa ya, udah bisa masuk di bagian project kita. Nah, di project kita ini udah 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 di cloning ya di sini ya, di folder yang baru tadi. Ya, aman ya. Oke. Step selanjutnya itu adalah penerapan use effect untuk quotes ya, quotes. Nah, kita kan udah dapat nih linknya nih, seperti ini linknya. Ini adalah link untuk quotes-nya. Kita tinggal masuk codingannya. Kita masuk ke codingan untuk yang not found. Nah, sebelumnya karena bingung mau taruh di mana, bingung nih mau taruh di mana ya, mau ditaruh untuk quotes itu mau ditaruh di mana bingung. Jadi saya masukin di bagian error page atau not found. Nah, di error page ini kita nambahin use effect-nya ya biar quotes-nya muncul. Nah, quotes-nya muncul di bagian sini. Nah, do not check work email on your days off. Gitu. Nah, kalau misalnya kita reload page-nya itu akan mengganti-ganti dia. Di sini pas di loading nanti ada memuat kutipan atau memuat quotes lah ibaratnya. Nah, kita kembali ke home aja, langsung kembali ke home, bentar. Kembali ke home. Nah, ini masih Kui Barbershop belum diganti. Nah, tadi kemarin nyoba-nyoba kan. Nah, kita masuk ke bagian penerapan menerapkan dynamic route. Nah, penerapan dynamic route ini ada di produk, ada bagian tim Famos, ada di bagian harga. Nah, kita masuk di ke bagian produk dulu ya. Nah, di bagian produk itu ada banyak ya di sini kan. Kan kita pakai JSON ya. Jadi kalau misalnya di lab kemarin itu hanya berupa nama, terus namanya hijau, terus kita pencet. Nah, ini kita ngurutnya semua yang ada. Kayak contoh kita bisa pencet di bagian gambarnya. Nah, di bagian gambarnya kita bisa nanti akan mengerut ke sini dia di produk detail. Nah, ini adalah contohnya. Ini dia. Nah, kita menambahin use params di sini, terus ada ekspor produk detailnya, nanti dia masuk ke sini, gitu. Ya, ini adalah penambahan dari produk detail. Nah, di bagian produk juga, di bagian komponen, di bagian produk, ya betul, produk list di sini ya. Sebenarnya, nah ini ada penambahan kartu juga, biar jadi dia bisa dipencet
sebelumnya kan nggak bisa dipencet nih, nggak bisa nimbul seperti ini. Nah, di bagian produk ini kita tambahin. Ya. Nah, untuk selanjutnya itu di bagian app. Di bagian app udah kita buat ya produk detail. Nih, produk detail kita masukin di bagian sini produk slash dot titik dua ID berdasarkan ID. Nah, kita masuk ke bagian tim Famos. Nah, di tim Famos ini sama ya, sama seperti sebelumnya. Kita bisa mencet berdasarkan gambar atau kartunya. Nah, di bagian ini ada di karyawan detail. Nah, ini kita coba pencet dulu ya. Nah, nih di karyawan detail ini sama ya kayak tadi ya. Kita pakai use params, habis itu kita menampilkan karyawan detailnya, menampilkan yang lain sih saya memanggil yang dari Jason. Ini Jasonnya sih sama ya di karyawan Jason masih sama kok seperti sebelumnya. Yang kita ganti di bagian karyawan detail sama di oh, karyawan apa namanya? Karyawan list. Biar bisa dipencet itu aja. Oke, kita ya. Sama di app-nya itu ada di karyawan detail. Di karyawan detail ini karyawan detail berdasarkan ID. Oke. Kita masuk ke bagian harga. Nah, di harga ini ada penambahan di JSON karena kan di harga ini kan nggak ada gambar ya. Nah, saya buat kalau di sini beda ya. Kalau di sini kan nggak bisa semuanya dipencet. Kalau yang tadi itu bisa di semua tempat. Kayak contoh ini tuh. Kayak satu kartu ini bisa dipencet. Nah, kalau di bagian harga nih nggak bisa. Saya buatnya cuma di bagian button pilih paketnya. Nah, di button pilih paket ini kita masuk ke dynamic root-nya. Nah, di dynamic root-nya ini ada penambahan gambar. Nah, karena yang ini kan nggak ada gambar ya. Nah, jadi saya tambahin gambar di sini. Di bagian pricing. Nah, di pricing. Nah, di pricing ini kita tambahin image. Lalu di bagian pricing ini bedanya kita bisa pilih paketnya bisa dipencet ya, sama image-nya nggak dimasukin di pricing. Image-nya nggak dimasukin pricing. Yang dimasukin hanya item name, item price, ya, kayak gini lah. Item name, item price, bla 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 yang ada di pricing JSON-nya. Selain image ya. Nah, habis itu kita masuk ke bagian pricing detail. Nah, di pricing detail ini kita tetap ya, pakai params, link juga. Jadi si yang pricing itu dia pakai link, di sini juga pakai link. Nah, pricing detailnya, ini consnya, habis itu menunya, habis itu kita masukin image-nya, habis itu nanti ada button kembali ke daftar harga. Jadi nanti rootnya ke daftar harga nih. Rootnya ke pricing. Sama kok yang sebelum-sebelumnya juga gitu. Lupa saya tampilin. Habis itu di bagian app. Di bagian app ini yang membedakan karena ini nggak pakai ID, kita memakai name ya. Jadi root path-nya di sini _2 menu name, bukan ID karena dia nggak ada ID ya, nggak ada berdasarkan ID. Jadi udah dicobain nggak bisa kalau misalnya _2 ID. Oke, ini udah bisa semua sih ya. Kita coba masuk ke bagian versalnya aja ya kali ya. Kita coba lihat apakah dynamic root-nya berjalan di versal. Tadi sih udah aman ya. Oke, mungkin kui barbershop ini kita sekalian ganti kali ya. Nah, ini kita ganti ya. Kui barbershopnya sekalian kita ganti ya. Famos barbershop. Kalau misalnya udah, ini tinggal kita tambahin, kita buat get add. Kalau misalnya get add, kita masukin get status ya. Apa aja yang diganti itu kita lihat di sini hanya dimodify di hero section. Betul. Kita git commit perubahan judul, perubahan nama, perubahan judul gitu aja. Nah, commit git status sudah nggak ada harusnya. Nah, kita langsung git push. Nah, nanti akan muncul nih di sini. Nah, nih
kita pilih ya, approach, continue, kita pilih aja profile kita. Udah, harusnya udah masuk ya di sini. Bentar, sebelum kita ke Vercel, kita ubah dulu nih. Masih pending dia, di bagian Vercel masih pending. Nah, udah sukses, kita lihat detailnya. Kita masuk ke Vercelnya, apakah dynamic route-nya udah aman. Nah, ini harus ganti ya sama sebagai show. Nah, ini di bagian produk. Aman ya, di bagian produk aman. Di bagian tim Famos juga aman. Ada kembali ke daftar juga. Lalu di bagian harga juga aman. Di bagian harga juga aman, udah pilih paket. Ya. Oke, mungkin itu aja ya dari pertemuan 11 ini. Tugas di pertemuan 11, laporan di pertemuan 11 ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.